Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video dibuat tanggal 1 Februari tahun 2022 atas perintah Ibu Ketua Dharma Wanita jurusan otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indarwati atau Bu Lili Khairul, peserta lomba kerapian taman rumah, mewakili jurusan pendidikan teknik otomotif dalam rangka di SD ke-61. Rumah saya di Dusun 2 Ploso Kuning, Desa Minomatani, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Rumah saya menghadap ke arah barat sehingga matahari siang sampai sore adalah langsung ke arah rumah. Maka tanaman pertama di depan rumah saya adalah ini, tanaman kenanga yang berbunga tidak mengenal musim. Bunganya kalau masih muda hijau, kalau sudah agak tua ke kuning-kuningan, serta daunnya harum. Itulah maka kami pilih untuk tanaman bagian paling depan rumah untuk menyambut hadirnya tamu. Tanaman ini memang punya kelebihan wanginya itu menurut zaman dulu itu kalau bau ini adalah bau wangi peri ya, jadi penuh misteri, wanginya peri. Lalu karena panas, kami menanam tanaman hanjuang atau andong merah untuk penahan sinar matahari, dan daunnya lebar juga untuk supaya fotosintesanya kuat menghasilkan oksigen dan menetralkan karbon dioksida yang berasal dari jalan di depan rumah kami. Meskipun jalan desa, jalan kampung, tapi cukup banyak yang melewati, baik sepeda motor maupun mobil. Lalu saya juga memberi tambahan tanaman merambat. Misalnya ini adalah tanaman cincau yang saya dapat dahulu dari Ibu Noto Widodo Magelang. Lalu di bagian bawah ya tetap kami tanam tanaman ya agar menghijau ya, sejuk dipandang mata ya. Beberapa ada yang berbunga, lalu ada juga yang sirih ganti. Demikian bagian dari depan rumah kami, taman sekitar rumah. Di sebelah selatan teras menghadap ke barat, maka kami perlu menanam tanaman perindang. Ini adalah bunga kantil atau cempaka putih. Lalu batangnya kami gunakan untuk menempel ya anggrek seperti itu, untuk penghias apabila sedang berbunga. Jadi ini gunanya untuk perindang, penyejuk, penahan cahaya matahari. Lalu di bawahnya saya tanam aglonema ya, golongan Sri Rezeki dengan teman. Demikian. Lalu yang sebelah kiri saya taruh tanaman sansevieria atau lidah mertua atau lidah menantu, terserah yang menyebut. Lalu di bawah ada kuping gajah atau anthurium. Di atasnya juga berdaun lebar lagi adalah kalau kita menyebutnya kuping gajah tengkorak, padahal sepertinya berbeda, bukan anthurium ya. Lalu ini golongan begonia ya. Bapak Ibu, selanjutnya di sebelah selatan rumah saya masih ada sedikit ruang. Saya beri tanaman sama ini karena dari barat masih memerlukan tahanan dari matahari, yaitu hanjuang lagi. Hanjuang, kemudian bermacam-macam yang bambu-bambuan seperti itu ya, bambu-bambuan, bambu hias. Lalu saya punya yang paling saya suka ini
adalah kemuning Bapak Ibu. Kemuning yang apabila sedang mekar bunganya itu wangi, semerbaknya itu tidak pandang waktu pagi, siang, sore, malam, asal saya lewat itu semerbak baunya. Baunya seperti bunga kopi atau bunga sedap malam. Itu kesukaan saya, sehingga memang mungkin adalah kemuning ya, karena teride atau terinspirasi oleh wanginya yang memang sangat menyenangkan. Bisa menjadi aromaterapi. Di bawahnya ada Sri Rezeki, lalu mungkin ini sedikit janda bolong seperti itu. Nah, kalau di sini wangi, di sini ada yang baunya tajam. Kalau bahasa Jawanya langu itu ya, untuk tanaman pengusir nyamuk ya. Bentuknya cantik sehingga bisa sekaligus untuk tanaman hias. Kemudian saya juga punya anggrek tanah Bapak Ibu, lalu ada anggrek dendro yang apabila berbunga saya taruh di sini, tapi apabila masih belum berbunga atau masih spike, dia masih hanya tunas-tunas, masih saya gantung di atas. Kalau yang sudah berbunga saya turunkan untuk dinikmati keindahannya secara lebih dekat. Ini tanaman yang ada di gantungan ini bisa mendapatkan air alami, jadi saya tidak perlu menyiram selama musim penghujan. Namun apabila cuaca panas, kering gitu ya, saya ambil untuk di sini. Bapak Ibu, saya juga punya di sebelah timur rumah saya masih ada tritisan 1,5 meter, lalu panjangnya ke utara ya 10 meter lebih. Lalu saya tanami pandan wangi, lalu suruh sirih itu bagi saya adalah apabila batuk, pilek, yang gangguan paru-paru ke atas itu cukup 7 lembar, 7 itu pitulungan, yang untuk tulungan ya dicuci, lalu pakaikan air jarang ya, atau air mendidih, lalu setelah hangat kita minum itu sesuai kebutuhan. Lalu sehari batuknya lebih lebih logro itu ya, lalu akhirnya sembuh. Itu kalau saya menggunakan suruh atau sirih. Kemudian ada juga di situ singkong yang saya gunakan daunnya untuk dibruhun untuk sayuran gitu. Jadi bukan dalam rangka umbinya, tapi daunnya. Lalu masih di tritisan yang 1,5 meter itu ada juga tanaman kates Jepang, itu untuk daunnya itu untuk pakan nila, juga bisa dioseng dimasak. Kemudian bagian belakang rumah masih ada tanah terbuka mungkin 3 meter itu, sepanjang 3x5. Mungkin di situ ada kami menanam tabulam pot, buah dalam pot, yaitu buah jambu dan buah belimbing, serta lombok, lalu salam ya, jadi untuk persediaan dapur. Mungkin ini saja dari saya mengenai manfaatnya ya. Tentu saja bagi saya selaku petanam atau perawatnya menimbulkan kesukaan, keriangan, kebahagiaan. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi tambah sehat, imun meningkat. Lalu untuk lingkungan tentu saja menjadi lebih sejuk, lebih sedap dilihat, lebih nyaman ditinggali, lebih segar udaranya, karena tanaman itu apabila berfotosintesis mengeluarkan oksigen dan mengurangi CO2, juga bisa untuk peredam panas. Demikian Bapak Ibu, ada lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, meskipun video tidak menang, namun kami bersyukur karena suami pada bulan depan mulai pensiun. Alhamdulillahirobbilalamin.